Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Malam hari ini kita akan lanjutkan satu perkuliahan dalam mata kuliah kejahatan siber. Masih di malam minggu yang ceria ini. Ya. Entah kenapa tadi ada kelas yang tidak bisa, jadi si pennya minta saya maju. Masalah. Habis ini masih ada? Oke. Baik, kita masih di mata kuliah kejahatan siber. Selaku dosen saya mengingatkan kembali di awal bahwa perkuliahan ini adalah hybrid. Hybrid berarti saudara punya kewajiban untuk memenuhi kehadiran di kelas ini sekaligus memenuhi open learning. Jangan sampai ada 1, 2, 3 orang di kelas ini yang belum ikut open learning. Jadi pastikan saudara sudah join di open learning, sudah juga hadir di kelas ini untuk memenuhi presensi. Baik. Yang masih mau bicara, yang masih mau berdiskusi sama temannya silahkan di luar dulu. Sekali lagi ya, aturan main di kelas saya, saudara silahkan mabar, silahkan tidur kalau yang memang tidak sanggup dengan kelas ini. Tapi tolong jangan ganggu kenyamanan kelas ini. Gitu. Oke. Baik. Kita akan mulai dengan salah satu dari kalian yang akan menyampaikan hasil bacaannya atas artikel jurnal yang sudah dibaca. Ada yang mau? Silakan. Baik, terima kasih Bapak telah memberikan saya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dari saya. Untuk jurnalnya sendiri berjudul Kehebatan Scammer Love dalam mencari korban ditinjau dari aspek hukum dan psikologi. Untuk penulisnya ada 2 penulis, yaitu penulis pertama Yauma Tertibi dan penulis kedua Arum Ayu Lestari. Asalnya dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dan nama jurnalnya SINDA Comprehensive Journal of Islamic Social Studies. Baik, langsung saja akan saya bacakan. Dimulai dari pendahuluan dulu. Kemajuan teknologi komunikasi mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan bersosialisasi. Pilihan untuk mencari pasangan terus berkembang dari metode tradisional bertemu langsung hingga mencari pasangan menggunakan aplikasi kencan online. Awalnya, aplikasi kencan online dianggap sebagai tempat bertemunya orang-orang yang mencari cinta yang melibatkan fantasi seksual tabu atau bagi orang-orang yang kesulitan menemukan teman kencan di dunia nyata. Namun kenyataannya, stigma ini mulai hilang akhir-akhir ini. Dan aplikasi kencan online mulai mendapatkan lebih banyak pengguna dan menjadi semakin populer akhir-akhir ini. Kejahatan dunia maya atau cybercrime adalah tindakan atau peristiwa yang berhubungan dengan komputer, di mana orang mendapat keuntungan dengan merugikan orang lain. Dalam pengkategoriannya, kejahatan dunia maya menjadi 4 bagian, yaitu pencurian identitas, eksploitasi seksual, penipuan dan trik, lalu perampokan keuangan. Berdasarkan pengamatan yang lebih mendetail dari penulis, bahwa banyak korban yang terjerat scammer love ini, mereka telah menjadi budak cinta, atau bisa dikenal dengan bucin. Sehingga ketika pelaku menyuruh para korban untuk mengirim uang, para korban akan menuruti mereka, karena pada dasarnya mereka telah menanam kepercayaan dan harapan besar kepada para pelaku scammer love tersebut. Dari jurnal yang telah saya baca ini terdapat 2 rumusan masalah, yaitu bagaimana hukum dalam menanggulangi scammer love tersebut, lalu yang kedua bagaimana tinjauan scammer love dalam ranah psikologi. Karena kita adalah mahasiswa hukum, sehingga untuk ranah psikologinya tidak saya review secara detail.
secara aspek hukumnya saja. Lalu hasil dan pembahasan. Sebelum kita jauh membahas tentang hasil pembahasan, pasti teman-teman belum tahu apa sih scammer love itu. Kalau saya kutip dari website Kementerian Keuangan Republik Indonesia, scammer adalah orang yang melakukan upaya penipuan, biasanya dilakukan oleh sekelompok, individu, atau perusahaan yang dilakukan melalui internet. Biasanya aksi penipuan scammer ini berkedok penjualan suatu produk, penawaran hadiah, penipuan pinjaman, penawaran kerjasama yang menjanjikan keuangan dan lain-lain. Itu adalah arti scammer. Nah, namun ketika kita sambung dengan love, berarti ya sama saja, cuman ini penipuan dan berkedok cinta. Lalu yang kedua, kehebatan scammer love dalam mencari korban. Kehebatan kejahatan scammer love dalam mencari korban adalah dengan cara pelaku meyakinkan korban dengan berbagai profil atau identitas yang meyakinkan, seperti menggunakan profil wajah tampan atau cantik, terlihat seperti orang kaya, mempunyai pekerjaan yang bagus, seperti pilot, abdi negara atau halodek, serta mengaku mempunyai jabatan yang tinggi guna menarik perhatian calon korbannya. Dilanjutkan dengan perkenalan dan percakapan manis yang dibumbui rayuan-rayuan hangat yang berakhir janji-janji untuk kedepannya akan membangun keluarga yang bahagia. Kemudian setelah dirasa korban telah masuk ke dalam jebakannya, maka pelaku akan melanjutkan tahap berikutnya, yakni sedang mengalami masa kesusahan dalam hidupnya yang berkaitan dengan ekonomi, dengan tujuan agar korban dapat membantu serta mengirimkan sejumlah uang. Kalau teman-teman ini tahu, mungkin istilahnya tuh kasarnya mokondo. Lalu yang terakhir, tinjauan scammer love dari aspek hukum. Untuk ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Itu pada pasal 27, yaitu ayat 1, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Untuk UU ITE sendiri sebenarnya ada undang-undang terbaru, yaitu pada Nomor 19 tahun 2016. Cuman setelah saya baca, ternyata pada pasal 27 tidak mengalami perubahan, sehingga tetap memakai pada undang-undang sebelumnya, yaitu Nomor 11 tahun 2008. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, bucin. Ya, ini bukan curhat, bukan? Curhat pribadi. Ya, sekali lagi, kalau kita lihat dari kemarin, bahwa sebenarnya model substansi penipuan, pencurian dan sebagainya itu sama aja, ya. Tipu-tipunya itu sama-sama aja. Tapi sekarang diperparah. Bagi sudut pandang si pelaku, dipermudah untuk melakukan penipuan-penipuan itu. Ya, kita kan temukan berita ada orang yang pacaran sama oknum mengaku sebagai anggota polisian atau mengaku sebagai anggota tentara Republik Indonesia begitu. Tapi nanti akhirnya terbongkar kalau dia ternyata bukan. Dia menggunakan identitas palsu itu untuk begini dan begitu. Ada kasus kemarin yang unik sekali saya temukan. Ada orang memalsukan pekerjaannya. Ajaibnya dia sempat bekerja di banyak tempat. Terakhir salah satu yang saya tahu tuh dia bekerja di PSS Sleman. Dia sempat bekerja di beberapa lembaga-lembaga seperti itu sebagai bagian apa? Bagian medis. Dia mengaku dokter. Bagaimana bisa dapatnya? Ya dapat dari menipu bahwa dia memalsukan ijazah dan sebagainya. Masalahnya yang tertipu banyak sekali. Ya. Makin canggih teknologi, makin canggih juga cara orang menipu. Walaupun sebenarnya dari satu sisi lebih canggih juga cara kita untuk membuktikan kepalsuannya. Ya. Makin canggih cara kita bagi seorang yang mau menegakkan hukum untuk membuktikan bahwa ini pelakunya adalah itu.
Oh, untuk melacaknya. Oh, untuk begini ya. Jadi saling berlomba antara pelaku maupun si penegak hukum untuk ya masing-masing di bidangnya. Yang satu sisi ingin melakukan kejahatan, yang satu sisi penegak hukum ingin menegakkan. Oke, kita masih akan berkutat sedikit bicara tentang data-data awal. Sebelum di pekan-pekan depan kita akan masuk ke ranah spesifik hukumnya di pasal-pasal dalam undang-undang yang tadi sudah disebut, yaitu Undang-Undang ITE. Jumlah laporan kasus cybercrime di Indonesia tumbuh pesat jadi yang terbanyak di dunia. Dari data Asosiasi Fintech Indonesia, pertumbuhan pengguna internet ter-Indonesia adalah yang tercepat di dunia. Ini dibarengi dengan banyaknya kasus kejahatan cyber. Di tahun 2016 ada 1.200 lebih kasus cybercrime yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Jumlah kasus cybercrime yang terbanyak di dunia. Indonesia juga menempati peringkat kedua sebagai negara dengan jumlah hacking. Ini data saya sengaja cari agak lama. Ini data tahun 2017. Ya. Nah, nanti kita akan temukan lagi data terbarunya. Di tahun 2017. Kenapa saya tariknya jadul 2017? Gini, Indonesia ini kan bukan negara maju. Ya, bukan negara maju dalam sudut pandang teknologi. Maka di tengah sudut pandang teknologi yang kurang maju itu saja di tahun 2017, ya 7 tahun yang lalu, kalian masih apa nih? SMA, ya. SMP. Di tahun 2017 ini saya memulai karir sebagai seorang dosen. Itu di 7 tahun yang lalu ini datanya ternyata Indonesia memiliki kasus jumlah data cybercrime yang tertinggi di Indonesia, di dunia. Entah nanti kita ini bisa jadi, saudara bisa jadi bahan penelitian. Ya, apakah ini sudut pandang Indonesia tuh orangnya jahatnya banyak? Atau dari sudut pandang ini, oh ternyata Indonesia tuh ditipunya lebih mudah sehingga menjadi sasaran empuk? Atau Indonesia satu gini, kalau ada kasus itu banyak, itu belum tentu di tempat lain tidak banyak. Masalahnya bisa jadi di Indonesia banyak yang terungkap. Ada di daerah lain yang mungkin bisa jadi banyak di negara lain, tapi tidak terungkap. Ini juga jadi bahan, bisa jadi bahan tulisan saudara. Petasan internet paling banyak di dunia. Ya, selain kasus cybercrime yang tumbuh pesat, jumlah produk teknologi keuangan alias fintech juga tambah banyak dalam setahun terakhir dengan banyaknya cybercrime dan hacker Indonesia. Apakah produk fintech jadi ancaman baru atau layanan baru di era internet ini? Kita bahas bersama Setiawan Adiputro dari Asosiasi Fintech Indonesia dan juga sekaligus dari compliance dari Gojek Indonesia ya. Baik, Mas Wawan, apa celah terbesar dari kehadiran fintech yang paling berpotensi terjadi cybercrime? Oke, kalau kita bicara fintech ya, fintech itu kan penggunanya banyak, mulai dari orang-orang yang unbankable terutama dan juga yang bankable. Ini mereka nih beda-beda gitu loh, dari sisi maturity-nya mereka terhadap kemampuan mereka untuk lihat bahwa gimana sih cara saya mengamankan data gitu. Jadi ada dua hal di sini pada saat kita bicara apakah ini jadi ancaman atau jadi sebenarnya opportunity gitu. Bahwa mungkin sistemnya udah banyak fintech yang sistemnya sendiri udah aman, tapi apakah penggunanya itu sudah bisa mengamankan diri mereka masing-masing? Atau sudah bisa merasa aman? Sudah bisa merasa aman juga hal yang lain gitu. Karena kalau dibilang apakah sudah bisa merasa aman, kita sebagai penyedia jasa fintech, kita selalu berusaha untuk mengamankan infrastruktur kita, sistem kita. Tapi terlepas dari itu, karena fintech ini kan selalu berkaitan erat dengan handphone, dengan mobile device. Nah, apakah orang-orang itu sudah mengamankan mobile device-nya? Apakah pakai password yang kuat? Apakah mereka suka username password yang sama di banyak layanan? Apakah mereka punya kompleksitas password yang cukup kuat? Nah, hal-hal ini sebenarnya yang menyebabkan keamanan itu bisa terganggu.
Tapi pertanyaan yang banyak saya dengar gitu ya dari pengguna internet secara awam ya, itu apakah sistem keamanan kita, apakah IT-nya, apakah keamanan sudah cukup canggih supaya transaksi saya, supaya akun saya itu nggak dibobol untuk Indonesia khususnya. Ya, oke. Kembali pada saat kita bicara keamanan ya, layanan ini kan banyak sekali rentangnya. Dari ada layanan yang memberikan perbandingan data antara satu layanan keuangan dan keuangan yang lain. Apakah itu perlu pengamanan yang sangat sophisticated? Pasti enggak. Tapi pada saat kita bicara layanan ini udah masuk ke kredit atau udah masuk ke pembiayaan gitu atau pembayaran. Nah, ini kan berbeda. Itu ada keamanan-keamanan dari mulai networknya, sistemnya diamankan, channel komunikasinya diamankan. Nah, apakah keamanan ini sudah cukup kuat? Tergantung layanannya. Tapi saya yakin bahwa dari waktu ke waktu ini keamanan selalu diperketat. Ya, kita juga tadi ada data ya dari polisi bahwa ternyata jumlah cybercrime di Indonesia itu yang tertinggi di dunia, ada 1.200 lebih. Ya. Dari total 1.600 kasus laporan kriminal. Ya. Nah, ini kenapa? Apakah ternyata ada celah di IT-nya atau ternyata dari human error? Oke, sebenarnya kita balik dulu ke ininya ya, numbersnya dulu gitu. Nomornya itu 1.200 out of 1.600 sekian gitu ya. Pertama itu artinya kesadaran orang untuk lapor bahwa ada sesuatu yang salah. Oke, saya suka dengan statement orangnya aja bahwa ini ternyata banyak perkara itu orangnya lapor. Oke. Bagi penyuka film di tahun 2023 kemarin tuh ada satu film dibintangi oleh Jason Statham. Tahu Jason Statham? Ya. Filmnya di 2023 kemarin, itu judulnya Beekeeper. Ada yang sudah nonton? Ya. Kami tahunya film Korea Pak ya, sudahlah ya. Di film Beekeeper itu, film itu menceritakan tentang seorang Jason Statham itu sebagai seorang mantan pembunuh itulah, ya mantan. Ya, biasalah dia adegannya kan yang begitu-begitu. Kejadiannya itu dia terusik karena dia punya tetangga yang di-scam, ditipu oleh satu jaringan besar se-Amerika. Nanti terungkap di ujung film, ini spoiler memang ya, bahwa pelaku utamanya adalah anak dari US presiden dari Amerika Serikat. Jadi dia menggunakan banyak itu untuk ternyata termasuk dana-dana scam itu dipakai untuk mensupport politisi-politisi, money laundering. Nah, itu bagus ya bagi yang suka film aksi dan suka isu kejahatan siber. Film Beekeeper ini salah satu yang rekomend ya baru-baru aja buat update-updatean aja ya. Gimana cara scammingnya? Adalah dia menyasar orang-orang tua, para pensiunan. Dia telepon, dia minta datanya begini-begini, sehingga orang itu akan mengakses satu situs dan dia mengisi beberapa hal data di situs itu, sehingga datanya ditarik dan setelah itu akun banknya langsung nol balance, isi tabungannya langsung dinolkan sama para peretas itu. Dia menyasar orang-orang tua. Nah ini salah satu isu di dalam kecanggihan teknologi adalah yang paling jadi sasaran empuk itu adalah orang-orang tua. Ya, kalau kalian ini lahir teknologi udah maju, ya. Tapi orang-orang tua yang dulu lahir, mohon maaf, ya, mungkin sekarang usianya 60, 70, bisa jadi mereka tuh uangnya banyak, hasil pensiunan, begini. Apakah mereka pegang HP-nya masih HP yang jadul? Tidak. Mereka ikut juga HP Android. Saya pernah pegang HP almarhum bapak saya itu, HP-nya tuh diserahkan ke saya. Nih, tolong dicekin HP-nya nge-lag gitu, lambat. Ternyata ada sekian banyak aplikasi terinstall. Yang ya kan, kalau asal pencet-pencet kan aplikasinya jadi gitu. Ya orang-orang tua begitu. Itu jadi sasaran yang sangat empuk untuk kasus ini. Oh, kami Pak yang muda-muda aman. Mungkin iya.
Tapi secara akademik, secara hukum kita menilai ada nih satu generasi, satu gap yang sangat menjadi risiko tinggi. Risiko rentan dikenai scam tadi itu sangat tinggi. Oke, saya ingin masuk dulu. Saya stop videonya. Saya akan lihat kan di teorinya. Nah, jadi saya kuliahnya begini ya. Kadang saya tampilkan teorinya. Slide-slide-nya ada banyak di Open Learning. Jadi saya cuma buka-bukakan sedikit saja. Kita lihatkan menurut para teoris, para orang yang menteorikan, dan bagaimana perkembangannya di dunia praktek. Nanti saya juga kaitkan dengan tulisan-tulisan yang saudara baca, dan nanti saudara akan bisa presentasikan itu. Kemarin saya mau masukkan. Ini saya selalu suka melihatkan datanya. Ini data tahun 1993, berarti 30 tahun yang lalu. Dulu kejahatan cybernya itu yang dia asosiasikan sebagai satu kejahatan siber itu adalah lebih ke arah ini kan internet belum berkembang, sistem belum, lebih ke arah komputer itu sebagai objek. Misalnya instruksi yang tidak sah, input datanya, perusakan datanya, komputer sebagai pembantu kejahatannya, akses tidak sah terhadap sistem komputer. Dulu tahun segini itu belum banyak menjamah ranah-ranah internet. Kalau kalian yang suka memperhatikan isu-isu teknologi dan internet itu, tahu nggak internet itu awalnya dibuat buat apa? Ada yang tahu? Nah, itu ada filmnya lagi. Saya suka belajar yang jadul-jadul tuh lewat film. Nah, saya tuh suka sejarah, tapi baca buku sejarah itu kan bagi kita semua memang menjemukan. Nah, cara belajar sejarah itu bisa dengan video, bisa dengan film-film. Saya mendekatinya biasanya dengan film-film tertentu gitu. Oh, saya cari isunya di sekitar tahun-tahun itu tuh apa. Itu cara kita untuk belajar. Bagi yang mau belajar, sekali lagi saya garis bawahi, kita semua itu kan butuh belajar, tapi temukan caranya masing-masing. Ya, ini kuliah itu salah satu bagian dari cara untuk belajar. Tapi mostly ya banyak mahasiswa itu yang tidak suka kuliah. Saya jujur aja dosa ngaku, saya pun malas sebenarnya kuliah itu. Tapi temukanlah cara kalian sendiri belajar. Saya mempush kalian, saya ngomong iya, saya minta kalian baca juga iya, saya putarkan video juga, saya carikan di datanya di Open Learning iya. Kalau masih nggak bisa juga, ya saya nggak tahu lagi. Saya sudah tempuh sekian cara. Naik tahun 96, mulai berubah, mulai ada isu menguping, menyamar, ya penyadapan. Data manipulation masih sampai, kesalahan penyampaian. Ini mulai nih. Dulu tahun 2000-an awal orang tuh nggak lazim dengan internet, sehingga ketika akses itu sering dibikin ada jebakan-jebakannya. Dia mau googling kompas.com, dia bikinlah alamat web kompas.co. Orang .com dia .co gitu. Jadi kalau orang googling keluar tuh, yang .com keluar, yang .co keluar gitu. Dulu sering gitu. Nah, kalau sekarang sudah saya perhatikan sudah jarang. Misalnya dulu bri.co.id, dia bikin halaman lainnya, BRI juga depannya, BRI. Apa kan gitu. Dia bikin cara-cara itu. Ada virus ya. Isu virus ini dulu ini masalah betul buat kami pengguna laptop dan komputer tahun 2000-an awal sampai ya belasan awal-awal. Sekarang isunya tidak sebesar itu. Kalau dulu, wah komputer tuh macam-macam, kena virus macam-macam, ngadat lah sebagainya. Kalau sekarang yang saya perhatikan, nggak tahu ya kalian nanti bisa share itu, isu virus itu nggak sebanyak itu dulu. Sekarang yang diserang itu bukan device-nya, tapi lebih ke arah
jaringannya. Itu pendapat saya, makanya diperhatikan saja. Kalau kalian punya ide yang lain, silakan disampaikan. Ada Bengkara, ada pelayanan dan sebagainya. Itu tahun 96. Ada yang mengatakan misalnya, kata sandi seseorang dicuri, ya, jalur komunikasi disadap, sistem informasinya dimasuki, ada intruder, dikirim data dalam ukuran sangat besar sehingga sistemnya down. Ini di tahun 96 loh. Sampai sekarang masih ada nih yang modus operandinya seperti itu. Tapi sekali lagi saya sampaikan, modus yang lain juga berkembang. Kenapa ini masih ada? Bisa jadi dianggap isu masih efektif. Tapi kan para penangkalnya terus berupaya untuk menyelesaikan celah. Apa istilahnya kalau di sistem itu celahnya? Bug, ya. Saya dulu punya teman kerja di, dia kerja di salah satu developer game terkenal. Saya lupa namanya. Saya lupa. Perusahaannya dari Perancis. Jadi teman saya kerja di Jogja waktu itu sambil kuliah, kerja di satu perusahaan game. Tugasnya ngapain? Game Love, ya, Game Love, ya. Dia itu kerja ngapain? Tester game. Jadi kerjanya main game. Ngapain tester? Oh, ini ada bugnya di sini, atau masalahnya di sini dia. Jadi sebelum dilempar ke pasaran, dia suruh testing dulu. Betanya gitu lah ya. Jadi di testing, oh ini masalahnya ada di sini. Jadi ada kerjaan begitu. Mungkin ada yang tertarik kerja begitu. Kerjanya yang main game aja. Lalu mencatat, oh masalahnya ada di sini. Misalnya kalau petualangan tuh nanti di bagian yang mana tuh ada masalah ininya, macet dan sebagainya. Gitu. Lalu ada isu juga disampaikan misalnya isu keamanan di misalnya kekayaan intelektual, pembajakan. Nah ini mahasiswa sering melakukannya. Apa itu? Kopas. Sekarang makin ketat. Kampus kita membikin skripsi, bikin tugas dan sebagainya itu diuji Turnitin, uji plagiarisme. Berapa persen jumlah similarity yang diperbolehkan? Kampus mengatakan ya mayoritas itu ya standar yang dipakai di nasional jumlahnya adalah 30%. Waktu saya bikin disertasi itu turun, minta lagi lebih ketat lagi, mintanya waktu saya kuliah itu mintanya 23%. Alhamdulillah saya ngutang-atik dapat 18% saja similarity saya, jadi lolos waktu kemarin. Tapi itu ternyata waktu diterapkan banyak kakak-kakak kelas kalian yang macet di situ. Ada yang 70%, 80%. Nah ini kalian persiapkan. Oh Pak, itu kan cuma ya begitulah Pak. Ya itu adalah bagian dari pembajakan intelektual. Salah satu yang saya perhatikan adalah ketidakmampuan mahasiswa mengolah data dengan, oh Pak saya kutipannya iya Pak, tapi cara ngutip yang benar. Jadi saudara kalau bikin tulisan, kan belajar di Metopan ya, ada cara mengutip yang benar, bagaimana cara menyampaikan ide dari orang, lalu saudara sampaikan ide dari saudara sendiri seperti apa, bla 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 bla. Di sana ada hak cipta dan paten, ada pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan teknologi tertentu, penyebaran dokumen rahasia, isu yang tadi sempat disampaikan, ada juga kasus pornografi. Nah, ini yang sangat luar biasa penyebarannya. Direktur Tindak Pidana Siber atau Dirtipid Siber Bareskrim Polri membongkar bisnis jual video pornografi anak. 3 pelaku berhasil diamankan, yakni JA,
Eva, dan FR. Para pelaku mengaku konten video porno anak lebih banyak dicari dibandingkan konten dewasa lainnya. Selama ini, bisnis transaksi jual beli video porno melalui platform Telegram. Total sudah 6.000 konten diunggah pelaku dan berhasil meraup keuntungan sebesar 5 juta rupiah per bulan. Direktur Tindak Pidana Siber Brigjen Adi Fitri Agus Teddy Bahtiar mengungkap, kasus ini bermula dari 3 laporan polisi. Dari laporan tersebut terungkap jaringan pornografi anak beroperasi di Tulung Agung, Semarang, Jogja, Bandung, hingga Cirebon. Sejauh ini diketahui 12 orang anak menjadi korban para pelaku. Adapun untuk tersangka FK umur 20 tahun, alamat di Semarang Tengah. Jadi tersangka melakukan perbuatannya ketika berada di tempat sepi dan tidak terdapat orang dewasa lainnya. Kemudian tersangka berusaha mengamankan diri dengan para korban, membeli korban snack, makanan kecil atau uang, dan kemudian setelah itu melakukan perbuatan asusila sesuai dengan tersangka, dan kemudian oleh tersangka direkam baik di foto ataupun di video, dan film-film itu disimpan di Google Drive. Polisian juga mengungkap bahwa salah satu tersangka yaitu Eva juga pernah menjadi korban pelecehan saat berusia 7 tahun. Sementara tersangka lain mengaku melakukan tindak asusila tersebut karena kecanduan film porno. Atas perbuatannya, para pelaku diancam hukuman berlapis dari Undang-Undang ITE, pornografi, termasuk terkait perlindungan anak. Bagi yang memperhatikan, ya, Kemenko Info itu beberapa tahun belakangan tuh sangat gencar untuk memblokir situs-situs itu. Ya, situs-situs yang kalian sering lihat tuh, apa? Apa? Hah? Masih kok Pak sampai sekarang ada caranya kan gitu ya. Kemenko Info sudah berupaya keras memblokir ini, situs itu diblokir. Karena saya itu penyuka film, salah satu situs yang suka diblokir adalah yang nonton film gratisan itu loh. Nggak bagus juga ditiru ya. Tapi ya itu. Tapi sekarang saya sudah langganan akun di satu provider yang menyediakan film-film. Cuma nggak update Pak. Iya gitu ya. Kalau mau cari film update masih gitu. Itu diblokir. Ajaibnya diblokir ini hari besoknya dia bikin servernya beda lagi. Contoh yang sering saya nonton tuh bioskop keren ya, bioskop keren. Kemarin .com, besok .co.us, gitu terus muter gitu ya. Ada aja tapi di googling ketemu juga tempat nonton. Maksudnya apa? Bahwa ya pemerintah itu sudah berupaya segitu keras. Nah, nanti kita akan ketemu di akhir semester ini, akan temukan cara-cara mencoba menyelesaikannya. Jadi di awal semester ini kita akan mencoba isu kasusnya banyakin terus saja. Pokoknya saudara cari kasusnya seperti apa. Nah, nanti di tengah-tengah kita coba lihat perkembangan, di tengah semester kita akan coba melihat perkembangan pengaturan hukumnya. Saya suka mengikuti isu ini karena saya diminta mengajar kejahatan siber itu. Saya punya seorang teman di satu sosial media. Dia aktifnya di Facebook. Ada kalian yang masih aktif di Facebook? Generasi kalian? Enggak kan? Jadi saya tuh membagi. Jadi gini ya. Kalau mau lihat yang lucu-lucu, update-update, saya akan buka Instagram. Tapi kalau ingin belajar ke orang-orang pintar, bukanya di Facebook. Jadi saya tidak tahu ya kalian itu. Kalau saya mencari tulisan-tulisan orang pintar, ngikuti orang-orang pintar itu temunya di Facebook, bukan di Instagram. Kenapa? Kalau di Facebook itu isinya tuh generasi usia 30 ke atas.
Banyak orang-orang pintar, para profesor, para itu. Isinya kalau mau sekedar apa namanya luapan pemikirannya, cari di Twitter. Pak Dekan, Prof Aidil tuh nge-tweet sering banget. Ya di X ya, bukan Twitter, X sekarang. Nah, tapi kalau mau lihat pikiran utuh dari orang-orang para pinter, orang-orang pinter itu, para profesor, para doktor, para itu, saya ngikutinya di Facebook. Jadi tiga-tiganya aktif sampai sekarang. Aduh Pak jadul, itu pikiran anak, bukan anak akademik. Jadi tolong gunakan setiap akun apapun itu buat saudara, bukan hanya buat fun, tapi buat jadi pinter. Saya banyak, jujur saja, banyak belajar ilmu itu di Facebook, bukan di X, bukan di Instagram. Tapi kalau nyari video-video lucu, seneng-senengan gitu, lihat dari masakan, apa review motor baru, motor gitu, carinya di Instagram, gitu. Ya. Jadikan apa namanya jelajah kaliannya, scroll kalian itu jadi ilmu, bukan yang sesekali yang unfaedah itu boleh aja lah, tapi jangan sering-sering banget belajar. Buka YouTube ya, tergantung juga kalian mau buka YouTube itu isinya apa, atau kalian bagian dari yang akses ini, nggak tahu ya. Nah, isu yang sangat berkembang belakangan ini dengan berkembangnya e-commerce. Nah, itu juga. Kalau dulu di era kira-kira dunia internet 10 tahun yang lalu, itu isu e-commerce itu tidak. Penipuannya lebih ke pribadi, lebih ke sistem suatu hack di webnya siapa. Tapi sekarang isu penipuan di e-commerce itu gede sekali. Ada data keuangan yang dicuri, dananya yang dikelola, ada pemalsuan uangnya dan sebagainya. Lebih-lebih sekarang kan orang menggunakan pembayaran itu cashless, ya pakai dompet-dompet digital dan sebagainya. Sekali lagi, Pak, kami ini anak muda Pak, baik. Saudara ini orang hukum yang bicara bukan hanya untuk saudara, tapi buat orang tua saudara, orang-orang yang di luar yang tidak melek, gitu ya. Mari kita lihat lagi datanya, teorisasinya. Ada mencoba membagi apa sih yang dikejar tipe-tipe cybercrime itu. Yang pertama ada dia joy computing. Dia pemakaian orang komputer atau sekarang akun ya di dunia internet orang lain tanpa izin. Lalu bisa jadi dia hacking. Walaupun istilah hacking ini dulu guru saya Prof Edi, Profesor Dr. Edi Hiadis yang sekarang yang kemarin jadi tersangka itu kasus di Kemenkumham, beliau mengkritisi istilah hacking. Hacking ini istilah normal, istilah tidak kasus. Menjadi istilah kriminal namanya cracking. Jadi kalau kriminal namanya cracking, tapi kalau hanya biasa itu namanya hacking. Ada Trojan House ya, masuk data sebagai instruksi kayak virus-virus gitu. Ada data leakage. Nah ini kasusnya sekitar 7 tahun yang lalu ada WikiLeaks. Dia men-share data-data rahasia dari Amerika. Ada data diding. Ya, mengubah data. Nah ini isu pemilu. Kalau saudara memperhatikan, nah isunya bisa masuk ke sini. Kalau ada perubahan-perubahan data. Kemarin kan kalau kalian update di pemilu tuh, kemarin jadi geger sekali aplikasi yang digunakan oleh KPU itu namanya apa? Sirekap. Sirekap itu sempat datanya kacau sekali. Ya, kemarin itu kan ada yang dia tinggi suaranya tiba-tiba jeblok gitu. Kasus pemilu itu bukan hanya antar partai ya.
bukan hanya antar partai, tapi antar caleg. Kalau misalnya di satu partai, sebut saja misalnya partai misalnya PDI ya, kan dia akan dapat satu kursi misalnya dapat satu kursi. Tapi caleg yang mana yang dapat satu kursi itu kadang di dalam internal mereka sikut-sikutan. Jangan dikira kasusnya itu, kriminalitasnya itu hanya antar partai, tapi antar caleg di dalam satu partai. Yang harusnya suaranya tuh caleg nomor 9 digeser jadi caleg nomor 7. Diutak-atik itu. Jumlah partainya tetap, kan partai lain nggak terlalu merhatikan. Iya sih. Oh, PDI dapat di sini dapat 100, Golkar di sini dapat 200, Gerindra di sini dapat 30. Orang kan merhatikan jumlahnya aja. Tapi saya kemarin ngobrol-ngobrol sama teman, isu sikut-sikutan antara caleg di dalam satu partai itu juga sangat perlu diperhatikan. Ada software piracy, pembajakan dan sebagainya. Ya, pembajakan hak cipta ini sangat ini nih. Ya. Hampir semua kita tuh melaksanakan yang nomor 7 nih. Pakai software bajakan gitu. Termasuk sini nih, ini ada active Windows-nya, ini belum nggak aktif nih, nggak kelihatan aja di sini. Nah itu kan, kok nggak connect, nggak gerak ini. Nah, kan active Windows-nya, berarti belum aktif. Saya tahu sih cara ngilanginnya, tapi karena saya ngajar kajian siber, saya tunjukkan aja nih, ini memang belum aktif. Cara ngilangin kan gampang ya. Apalah. Saya ingin menunjukkan bahwa kita ternyata banyak. Ada sih yang gratisan-gratisan, tapi ya terkadang ada di antara kita yang masih make bajakan. Ada yang office-nya nih legal beli. Berat Pak, mahal Pak. Sudahlah. Bagaimana kamu bisa menjadi luar negeri?
sebagai penutup bahwa pelaku kejahatan ini ajaibnya bagi dunia internet itu salah satu masalahnya adalah banyak yang saya nggak tahu nih psikologisnya atau seperti apa. Pelakunya tuh wajahnya cukup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.